Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngaji Shahih Bukhari ya. Masih di kitab Fadhailis Shahabah. Babu Manaqibi Zaid bin Harisah. Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang punya kitabnya bisa disimak. Babu Manaqibi Zaid ibni Harisah, bab beberapa pangkatnya Zaid bin Harisah, maulan Nabi, bekas budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Sekaligus beliau ini diangkat sebagai anak angkatnya Nabi yang namanya juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tentang kisah menikahi bekas istri anak angkat. Waqala, dan berkata Sopo al-Bara' Bara'. Ini Bara' bin Azib. Ani Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta engko Zaid iku akhuna, saudara kami. Saudara di dalam agama. Wa maulana, dan kekasih kami. Wa maulana, dan kekasih kami. Itu ucapan Nabi kepada Zaid bin Harisah. Hatasana Khalid bin Mahlatin, hatasana Sulaimanu, qala hatasani Abdullahi bin Dinarin, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah, Ba'asa, mengutus atau mengirim sapa an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ba'san, pada utusan. Ba'san di sini artinya pasukan perang. Jadi pasukan perang yang jumlahnya tidak banyak. Itu namanya ba'san, atau bahasa lain sariyah. Ya, sariyah. Wa amaro, dan mengangkat amir. Siapa Nabi alaihim, atas mereka, Usamah bin Zaidin, pada Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harisah. Waktu itu ya Usamah ini masih usia belasan tahun. Sementara pasukannya usianya ya sudah puluhan tahun. Ya. Ibaratnya anak kecil mimpin pasukan-pasukan yang lebih senior. Yang lebih-lebih senior. Fato'ana, maka mencela. To'ana itu menusuk, artinya ya mencela. Sopo ba'dunas, sebagian manusia,
fi imaratihi di dalam keamirannya Usamah. Nah, terus orang-orang itu merasa nggak seneng. Anak kemarin sore diangkat jadi amir tentara, ya, disuruh jadi komandan. Anak kemarin sore itu apa itu? Loh. Ya, nggak pantas sama sekali. Anak kemarin sore kok dijadikan pemimpin pasukan. Orang-orang merasa tidak seneng lah dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah, termasuk yang paling parah dalam menampakkan ketidaksenangannya itu adalah Iyas bin Abi Robi'ah Al-Mahzumi. Ya, itu yang paling memprotes keputusannya Rasulullah itu. Jadi Iyas bin Abi Robi'ah. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intat anu jika mencela kalian fi imaratihi di dalam keamirannya Usamah bin Zaid. Fakot kuntum maka sungguh ada kalian iku tat anuna mencela kalian fi imarati abih di dalam keamiran bapaknya Usamah, yaitu Zaid bin Harisah. Lah dulu Zaid bin Harisah itu memimpin pasukan di perang Mu'tah. Jadi dulu Zaid bin Harisah itu sempat memimpin perang di perang Mu'tah. Nah, kalau kalian mencela keamirannya Usamah bin Zaid, berarti kalian ya sama saja juga mencela keamirannya bapaknya, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah itu luar biasa dalam memimpin perang Mu'tah. Dia ahli strategi, pinter dalam ngatur pasukan. Ya, anaknya Usamah ini walaupun masih muda ini sebenarnya juga pinter, ahli. Ya, kalian saja yang meremehkan. Kalian saja yang meremehkan. Walaupun Usamah ini masih belasan tahun, ini kemampuannya tidak kalah dengan bapaknya. Kalau bapaknya Zaid bin Harisah luar biasa dalam memimpin perang Mu'tah, Usamah ini nanti ya luar biasa dalam memimpin pasukan perang. Waimullah demi Allah. Demi Allah. Ingkana seandainya ada dia Zaid bin Harisah iku lakoli kon nisaya berbakat, ya, layak atau berbakat lil imaroti untuk keamiran. Jadi Zaid bin Harisah ini layak dijadikan seorang amir, itu layak. Ya, mimpin pasukan atau mimpin apa layak. Begitu juga anaknya. Ya. Wa'in dan bahwasanya karena ada dia Zaid bin Harisah iku lamin ahabin nas niscaya termasuk lebih menyenangkannya manusia ilaya padaku. Wa inna hadza dan sesungguhnya ini Usamah anaknya Zaid iku lamin ahabin nas niscaya dari lebih menyenangkannya manusia ilaya padaku ba'dahu sesudah
Zaid sesudah bapaknya. Jadi jangan kalian ulangi itu mencaci maki Usamah, walaupun masih kecil itu punya bakat jadi pemimpin seperti bapaknya. Haddatsana Yahya ibnu Qaza'ah, haddatsana Ibrahim bin Sa'din ani Zuhri, an Urwah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Aisyah, dakhala masuk alaya atasku sapa qaifun tukang bedhek nasab, ya. Tukang bedhek nasab itu tukang ya menebak nasab. Jadi dulu itu ada orang yang punya keahlian seperti itu. Jadi ada ilmu khusus memang untuk mempelajari anatomi tubuh, ya, terutama di telapak kaki. Jadi kalau menguasai ilmu itu dia bisa melacak, oh si fulan ini anaknya ini anaknya ini gitu. Jadi qaif itu adalah orang yang bisa melacak garis keturunan, dengan tanda-tandanya di telapak kaki atau di mana, oh ini anaknya Pak ini anaknya Pak ini, itu bisa melacak dia. Jadi Aisyah sempat ada tamu, seorang yang bisa melacak nasab, jadi tukang bedhek nasab. Wa nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sahidun menyaksikan, ya, menyaksikan. Nabi ya ada di situ, atau sahidun itu bermakna hadir, ya, hadir di situ. Wa Usamah ibnu Zaid dan Usamah bin Zaid, wa Zaid ibnu Harisah dan Zaid bin Harisah iku mutaji'ani tidur keduanya. Tidur pakai selimut berdua. Nah, terus tampak telapak kakinya itu dua orang itu. Ya, dua orang itu. Faqala maka berkata dia qaif, inna hadhil aqdam, sesungguhnya ini beberapa telapak kaki, ba'duha sebagian telapak kaki, iku min ba'din dari sebagian yang lain. Jadi telapak kakinya Usamah ini berasal dari telapak kakinya Zaid. Nah gitu loh, gampangane ngomong. Jadi telapak kaki yang jumlahnya 4 ini masih ada satu rangkaian, masih ada satu hubungan. Gitu. Qala berkata dia Urwah, Fasuria maka digembirakan atau dibahagiakan, bidzalika dengan demikian itu penjelasan dari qaif, sapa an-nabiyyu nabi,
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Zaid bin Harisah ini kan orangnya putih, ganteng gitu. Kemudian menikah dengan wanita yang kulitnya hitam. Ya. Terus punya anak Usamah. Lah Usamah itu mirip ibunya, kulitnya hitam. Terus ya digojloki sama orang-orang itu, ya kan? Ya digojloki atau dibuat bahan guyonan sama orang-orang. Ini jangan-jangan bukan anakmu, Zaid, ya. Mosok kamu ganteng putih, anakmu hitam. Nah, ini bener tak itu anakmu? Jangan-jangan itu bukan, nah, gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu ya membuat Zaid ya susah, ya Usamah ya susah, ibunya Usamah ya susah, termasuk Nabi susah. Ya, nek kalau mirip bapaknya ya ganteng itu. Nah, ini mirip ibunya hitam Usamah itu. Nah, terus suatu saat pas Zaid dan Usamah itu tidur selimutan cuma kelihatan telapak kakinya. Terus ada tamu tukang bedek nasab itu. Terus dia menyimpulkan bahwa telapak kakinya Usamah dan telapak kakinya Zaid ini masih ada hubungan. Sehingga Nabi seneng. Ya. Seneng Nabi itu. Karena secara genetika memang terbukti bahwa Usamah itu anaknya Zaid bin Harisah. Fa'ajabahu maka menyenangkan apa penjelasan dari Qaif hu pada Nabi. Jadi wa'ajabahu dan menyenangkan apa penjelasan dari Qaif hu pada Nabi. Fa'ahbaro maka mengkabarkan siapa Nabi bihi dengan penjelasan si Qaif itu tadi Aisyata pada Aisyah. Saking senengnya ya istrinya diberitahu bahwa Usamah itu betul-betul anaknya Zaid, walaupun tidak mirip Zaid. Ya. Babu dzikri Usamata, bab menceritakan tentang Usamah Bani Zaidin, anaknya Zaid. Ya. Hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'idin hadatsana Laisun ani Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan sesungguhnya orang Quraisy iku ahammahum menyusahkan hum pada mereka apa saknul mar'ati tingkahnya seorang wanita al-mahzumiyah dari suku Mahzum. Jadi suku Mahzum itu salah satu suku di Quraisy itu. Jadi masih keturunan Bani Mahzum. Ya. Nah ini termasuk wanita dari suku yang terhormat, kalangan terhormat, dia mencuri. Nah orang-orang itu merasa susah, keberatan kalau sampai dipotong tangannya. Faqalu maka berkata mereka, orang Quraisy, man siapakah ya tari'u yang berani alaihi atas Nabi. Ila kecuali Usamah Nuzaidin, Usamah bin Zaid.
Wah, siapa yang berani ngomong ke Nabi kalau bukan Usamah bin Zaid? Anu aja Usamah disuruh ngelobi. Nah, ya, disuruh ngelobi biar si wanita itu tidak dipotong tangannya. Ibu Rasulillah, kekasihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi akhirnya ya Nabi menolak itu kan. Wa hatasana Ali, hatasana Sofyan, kola berkata Sofyan, Dhahab tu berangkat aku. As'alu bertanya aku az-Zuhriya pada Zuhri. Atau aku sengaja itu berangkat dari rumah menanyakan sesuatu kepada guru saya yaitu Zuhri. An hadisil mar'ati, tentang ceritanya seorang wanita al-Mahzumiyah dari suku Mahzumi. Ya, suku Mahzumi. Ya, tentang kisah wanita dari suku Mahzumi itu. Fasoha bi, maka menjelaskan. Soha itu kan maknanya berteriak. Artinya ya menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Siapa Zuhri bi terhadapku Sofyan. Ya. Terhadapku Sofyan. Jadi soha yasihu. Ya, soha artinya berteriak, artinya menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah, terus setelah aku tanya, Zuhri yang menjawab dengan jelas, ibaratnya orang itu teriak. Teriak itu kan kenceng, suaranya jelas. Sehingga diartikan penjelasan dari Zuhri itu ya sangat jelas. Kultu berkata akunya adalah Ali, muridnya Sofyan. Li Sofyan kepada Sofyan. Terus aku bertanya pada guruku Sofyan, falam tahtamilhu, maka tidak menanggung engkau hu pada hadis an ahadin dari seorang pun, menanggung atau istilahnya membawa engkau pada hadis an ahadin dari seorang pun. Qala berkata dia Sofyan, wajatuhu menjumpai aku pada hadis fi kitabin di dalam sebuah kitab atau tulisan. Karena yang ada apa kitab, iku kata bahu menulis hu pada kitab sopo Ayub ibnu Musa ani Zuhri an Urwah an Aisyah. Wahai Sofyan, apakah kamu
tidak menanggung atau membawa hadis ini dari seorang pun selain Zuhri? Artinya, apakah engkau hanya mendengar hadis ini dari Zuhri saja? Apa engkau tidak meriwayatkan hadis tersebut dari selainnya Zuhri? Kemudian Sofyan menjawab, ya dari Zuhri saja itu sudah cukup. Lah, aku juga pernah membaca suatu kitab, yang kitab itu ditulis oleh Ayub bin Musa. Lah, ya, dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ayub bin Musa, yang mana di situ tertulis Ani Zuhri an Urwah an Aisyah. Jadi kalau seperti itu berarti ya cukup aku dengar dari Zuhri, itu cukup. Lah, diperkuat oleh kitab yang ditulis oleh Ayub bin Musa, yang mana dia juga mendengar dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anam ro'atan, sesungguhnya seorang wanita, min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum, iku sarokot, mencuri dia. Faqalu, maka berkata mereka, Bani Mahzum. Ya, Bani Mahzum itu ya masih termasuk Quraisy ya. Itu masih satu suku sama Abu Jahal itu. Abu Jahal itu juga Bani Mahzum. Tapi beda ini, beda kelakuan ya. Kalau Abu Jahal jelas jelek ya. Faqalu, maka berkata mereka, man siapakah yukallimu, yang mengajak bicara atau berunding ya, negosiasi, fiha, di dalam urusan wanita tersebut, an-nabiyya, pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa ya yang bisa ngerunding hal ini, negosiasi hal ini dengan Nabi? Falam yajtari'u, maka tidak ada yang berani. Sopo ahadun, seorang pun, an yukallimahu, jika berbicara dia ahad pada Nabi. Tidak ada satupun yang berani. Akhirnya fakal lamahu, maka berbicara pada Nabi sopo Usamah bin Zaid. Artinya orang bisa berani ngerunding Nabi itu kalau bukan orang dekat ya nggak mungkin lah ya. Kalau bukan orang dekat ya nggak mungkin. Berarti ada kedekatan khusus ya antara Usamah bin Zaid dan Nabi itu ya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, Inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, iku kana ada, idza saroko, ketika mencuri, fihim, di kalangan mereka, sopo asarif, orang yang mulia, orang kaya, pangkat ya, nasabnya juga bagus, misalkan, tarokuhu, meninggalkan mereka Bani Israel pada sarif, tidak dihukum ya, suruh ganti apa gitu aja gitu. Wa idza saroko, dan ketika mencuri sapa ad-dhaif, orang yang lemah, orang miskin ya, orang yang enggak punya kedudukan apa-apa, bukan siapa-siapa, qata'uhu, memotong tangan mereka pada dhaif. Jadi hukum potong tangan itu sebenarnya bukan sekedar ajarannya Nabi Muhammad
dalam Islam saja bukan. Jadi dulu-dulu itu sebenarnya ya sudah ada potong tangan itu. Cuman ya hukumnya dihapus sama orang-orang ahli kitab itu, sama Bani Israel. Laukanat seandainya ada sopo Fatimatu Fatimah. Ya. Fatimah ini anaknya Nabi. Ini seandainya loh ya. Seandainya itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi secara kenyataan ya tidak. Fatimah tidak pernah mencuri. Ya. Lakotok tu niscaya memotong aku Nabi Muhammad yadaha pada tangannya Fatimah. Aku sendiri nanti yang motong tangannya. Itu umpama Fatimah mencuri. Ya. Nah kalau dibandingkan kemuliaannya si wanita dari Bani Mahzum dan Fatimah ya jelas masih mulia Fatimah. Itu aja Fatimah kalau mencuri seandainya loh ya, itu dipotong, apalagi hanya sekedar si wanita dari Bani Mahzum itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dipotong. Babun bab. Hadasani Al-Hasan ibnu Muhammadin kadasana Abu Abad Yahya ibnu Abad hadasana Al-Majisun. Al-Majisun. Akhbarona Abdullah ibnu Dinar. Qala berkata Abdullah bin Dinar. Nadoro melihat atau memandang Sopo ibnu Umar yauman suatu hari. Wahwa dan dia ibnu Umar iku fil masjidi di dalam masjid. Ila rajulin pada seorang laki-laki. Yashabu yang menyeret dia rajul siabahu pada pakaiannya rajul. Fi nahiyatin di suatu penjuru minal masjidi dari masjid. Jadi suatu hari Ibnu Umar itu memandang ada seseorang yang menyeret pakaiannya di suatu penjuru masjid. Faqala maka berkata dia Ibnu Umar, "Ungdur, melihatlah kamu, man siapakah hadza ini." Itu yang nyeret pakaiannya itu siapa? Coba kamu lihat. Laita berharap hadza ini rajul iku inti di sisiku. Ya. Lah aku berharap dia bisa ada di sisiku sini, ya. Qala berkata lahu pada Ibnu Umar sopo insanun seorang manusia. Ama ta'rifu apakah tidak mengenal engkau. Hadza pada ini rajul yang nyeret pakaiannya. Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman itu ya Ibnu Umar itu. Lalu ada orang bilang, loh jenengan enggak kenal dengan si rajul itu, wahai Aba Abdurrahman. Hadza ini iku Muhammad ibnu Usamah. Itu yang nyeret pakaiannya itu Muhammad bin Usamah. Jadi Muhammad bin Usamah bin Zaid. Ya. Qala berkata Ibnu Umar,
Fatok to'a maka menundukkan. Sopo Kola berkata siapa rawinya? Abdullah bin Dinar ya. Kola berkata Abdullah bin Dinar. Fatok to'a maka menundukkan sopo Ibnu Umar roksahu pada kepalanya Ibnu Umar. Wanakoro dan nakoro itu kan umpama ayam atau burung itu mematuk ya. Ya memukulkan lah, memukulkan. Siapa? Ibnu Umar biadih pada dua tangannya fil ardi di bumi. Tumakola kemudian berkata Ibnu Umar, Laura'ahu seandainya melihat pada rojul tersebut, sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ahabbahu nisaya senang siapa Rasul pada rojul. Karena Muhammad bin Usamah ini lahir sesudah Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah tidak sempat lihat dia. Cuma Muhammad bin Usamah ini kan menarik pakaiannya di penjuru masjid itu artinya ya isbal. Jadi pakaiannya itu di bawah mata kaki. Terus mau dipanggil sama Ibnu Umar itu mau dinasehati. Jadi mau dinasehati maunya. Jadi laita hadza indi, aku berharap dia ada di sisiku, mau tak nasehati itu. Bahwa pakaian itu tidak boleh di bawah mata kaki atau nasihat sejenis. Terus Ibnu Umar diomongi loh, apa jenengan nggak kenal itu kan Muhammad bin Usamah. Nah, terus setelah diberitahu seperti itu, Ibnu Umar menundukkan kepala, terus ya tangannya ditaruh di tanah, ya ngelendek lah istilahnya. Ya sungkan atau ya semacam itulah. Lalu dia berkata, seandainya Rasulullah waktu hidup itu sempat melihat anak ini, niscaya Rasulullah juga senang dengan si anak ini. Karena Rasulullah ya sudah terbukti senang pada Usamah, juga terbukti senang pada Zaid, bapaknya dan kakeknya Muhammad ini. Ya. Itu. Hadasana Musa bin Ismail, hadasana Mu'tamir. Qala sami'tu Abi, hadasana Abu Usman an Usamah bin Zaid. Radhiyallahu anhuma. Hadasa bercerita dia Usamah an Rasulillah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inahu sesungguhnya Nabi iku karena ada dia Nabi ya'khuduhu mengambil atau istilahnya menggendong siapa Nabi hu pada Usamah wal Hasan dan Hasan. Jadi wal Hasan dan Hasan. Jadi Usamah itu pernah cerita kalau dia itu pernah digendong oleh Nabi bersama Hasan. Fayaqulu maka berkata siapa Nabi, ini berdoa. Allahumma ya Allah, ahib senanglah engkau huma pada keduanya,
Fa ini maka sesungguhnya saya Nabi iku uhibbuhuma seneng saya huma pada keduanya. Ya Allah, semoga jenengan seneng ini pada Usamah dan Hasan karena saya pribadi seneng sama keduanya itu. Jadi Nabi secara pribadi seneng terus juga mendoakan agar Allah juga seneng pada Usamah dan Hasan. Wakola dan berkata sopo Nuaimun Nu'aim ani Ibnil Mubarak dari Ibnil Mubarak. Akhbarona Ma'mar ani Zuhri akhbaroni berceritani padaku Zuhri sopo maulan seorang bekas budak li Usamah bin Zaidin pada Usamah bin Zaid. Anal Hajat sesungguhnya Hajat Ibna Aiman anaknya Aiman bani Umi Aiman anaknya Ummu Aiman. Wakana dan ada dia Wakana dan ada sopo Aimanu Aiman ibnu Umi Aiman anaknya Ummu Aiman iku akhon saudara ya saudara laki-laki akho Usamah mohon maaf ya akho Usamah saudaranya Usamah saudara laki-lakinya Usamah li umihi bagi ibunya Usamah. Jadi Aiman itu masih saudara seibu dengan Usamah ya, ibunya sama bapaknya beda. Wahwa dan dia hajat ya iku rajulun seorang laki-laki minal ansor dari orang ansor. Hajat ini berarti apa? Keponaannya Usamah. Ya. Lah Hajat ini termasuk orang ansor. Faro'ahu maka melihat hu pada Hajat sopo ibnu Umar. Lam yatim tidak menyempurnakan dia Hajat ruku'ahu pada rukuknya Hajat. Wala dan tidak menyempurnakan sujudahu pada sujudnya Hajat. Ya sholat tapi ya gitu. Nah, rukuknya sujudnya enggak sempurna. Fakola maka berkata dia ibnu Umar, Aid mengulangilah kamu Hajat. Ayo sholatnya diulangi lagi. Ya, itu belum benar sholatnya itu. Ya. Jadi ceritanya sementara diputus sampai sini dulu. Ya. Qala berkata sopo Abu Abdillah. Abu Abdillah ini Bukhari. Wa hadatsani Sulaiman. Jadi Bukhari menyebutkan sanad yang lain dari kisah yang sama. Hadatsani Sulaiman benu Abdurrahman dasanal Walid dasana Abdurrahman benu Namirin ani Zuhri. Hadatsani berceritani padaku sopo Harmalah maula Usamah bani Zaidin. Anahu sesungguhnya
Harmalah. Bainama huma di saat dia, bainama huwa di saat dia Harmalah. Iku ma'a Abdillah ibni Umar bersama Abdillah bin Umar. Ketika itu dakhola masuk sopo al-Hajjaj, Hajjat. Nah, Hajjat ini yang kisahnya tadi. Ibnu Aiman. Jadi masih ponakannya Usamah bin Zaid yang satu ibu. Ya. Penjelasannya ya sudah dijelaskan tadi. Falam yatima maka tidak menyempurnakan dia ruku'ahu pada rukuknya. Wala dan tidak sujudahu pada sujudnya. Fakola maka berkata Ibnu Umar, Aid mengulangilah kamu. Sholatmu belum benar itu nak. Ayo diulang lagi. Falama wala maka ketika berpaling. Siapa Hajat pergi dari situ. Pulang ya atau entah kemana. Kola berkata li padaku Harmalah. Sopo Ibnu Umar. Man siapa hadza ini? Hajat ini tadi yang aku tegur ini, dia itu siapa? Siapa itu? Kultu berkata aku Harmalah. Itu Hajat Ibnu Aiman, ibni Umi Aiman. Ya. Fakola maka berkata sopo Ibnu Umar. Lauro'a seandainya melihat hadza pada ini Hajat sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu niscaya senang dia Rasul hu pada Hajat. Umpama Rasulullah masih hidup terus lihat anak ini, pasti anak ini disenangi oleh Rasulullah. Ya, pasti disenangi oleh Rasulullah. Ya, itu. Nah, berhubung Rasulullah sudah meninggal ya sudah. Jadi umpama Rasulullah masih hidup terus ketemu anak ini pasti disenangi Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menasehati anak ini, yang nuturi anak ini. Itu. Fadzakara maka menuturkan dia Ibnu Umar hubbahu pada kecintaannya Nabi, pada terah keturunannya itu. Ya. Wama dan apa-apa waladathu yang melahirkan hu padama sopo Ummu Aiman. Lalu Ibnu Umar menceritakan pokoknya Rasulullah itu senang terhadap siapapun yang masih keturunannya Ummu Aiman. Ya, yang masih keturunannya Ummu Aiman. Entah si anak itu atau siapapun yang masih keturunannya Ummu Aiman itu Rasulullah senang. Jadi fadzakara menuturkan dia Ibnu Umar hubbahu pada senangnya Nabi pada si Hajat itu loh. Wama dan apa-apa waladathu yang melahirkan hu pada ma itu ya ma anak maksudnya atau keturunan sopo Ummu Aiman. Pokoknya keturunannya Ummu Aiman itu enggak tahu kenapa ya Nabi itu seneng sama mereka itu. Termasuk ya sama si anak ini tadi yang habis aku tegur itu. Qala berkata Bukhari, wa dasani dan bercerita nih padaku sopo ba'du ashabi sebagian kawan-kawanku an Sulaiman ya dari
Sulaiman. Wakana dan ada siapa Ummu Aiman iku khadinatan Nabi, ya, pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khadonah itu momong bayi. Momong bayi itu ya orang yang dipekerjakan untuk meramut bayi, itu namanya khadonah. Jadi Ummu Aiman itu ya memang punya jasa pada Nabi, yang ngeramut Nabi waktu masih kecil itu ya Ummu Aiman itu. Nah, sehingga keturunan Ummu Aiman itu ya disenangi sama Nabi. Ya, disenangi sama Nabi. Nah, itu. Cukup dulu ya.